Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat melanjutkan perkuliahan PTI kita. Untuk di hari ini kita akan membahas mengenai data, informasi, dan sistem informasi. Adapun pembahasan yang akan dibahas di hari ini, yang pertama adalah mengenai data, kemudian mengenai informasi, kemudian mengenai informasi, dan arsitektur sistem informasi. Nah, kita sekarang masuk ke data. Kita sangat sering melihat atau membaca ya, mungkin di berita ada data yang menyebutkan bahwa titik. Ada informasi menyebutkan bahwa titik. Nah, apa sih sebenarnya bedanya antara data dan informasi? Nah, kita akan lihat. Dari pengertian terlebih dahulu, data itu adalah representasi dunia nyata yang mewakili manusia serta barang-barang yang ada di sekitar manusia yang disimpan dalam bentuk angka, huruf, dan simbol. Jadi data ini sebenarnya adalah bentuk atau perwakilan atau representasi ya dari dunia nyata, yaitu manusia dan barang di sekitar manusia yang dirupakan ya, berupa angka, huruf, atau simbol. Itu adalah pengertian dari data. Jadi dia adalah fakta atau kenyataannya seperti apa, tapi dirupakan sebagai ya, bentuk tadi. Nah, hierarki sebuah data ini bentuknya adalah seperti ini. Jadi yang disebut data itu hierarki, di bawahnya ada record. Nah, di bawahnya record ini ada atribut. Nah, maksudnya seperti apa? Contoh, kita lihat. Ini adalah sebuah tabel basis data. Yang disebut data itu adalah nama tabelnya. Jadi di sini tabel data nasabah berarti dia datanya adalah data mengenai nasabah. Di bawahnya data ini ada record. Record itu adalah baris demi baris yang ada di tabel ini. Jadi baris ke-1 mengenai Anas gitu ya. ID nasabah 2, Ferry, 3, Rotin Zulu gitu ya. Ini adalah record 1, 2, 3, 4. Di bawahnya record ataupun record ini terdiri dari atribut record. Atributnya record ini apa? Ada ID nasabah, ada PIN, ada nomor rekening, ada nama nasabah, ada saldo nasabah. Sehingga setiap record, misalkan record ke-1, dia punya PIN, nomor rekening, nama nasabah, dan saldo nasabah. Ini adalah atribut record. Ya, ini adalah hierarki data seperti itu. Nah, kalau informasi bagaimana? Nah, tadi kita sudah melihat data itu seperti apa gitu ya. Nah, informasi itu bagaimana? Informasi adalah secara definisi data yang telah diproses demikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Jadi, informasi adalah data yang sudah diproses. Kemudian informasi merupakan jumlah ketidakpastian yang dikurangi ketika sebuah pesan diterima. Jadi dengan adanya informasi, ya tingkat kepastian atau presisi menjadi meningkat. Jadi suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi. Nah, ini adalah ilustrasi kedudukan informasi. Jadi misalkan ada data. Contoh kalau kita tadi kan ada data nasabah. Misalkan di sini ada data nasabah. Ketika data nasabah tersebut diproses, itu akan menghasilkan informasi. Nah, seperti apa contohnya? Nah, di sini ada data nilai akhir PTI. Jadi dia membahas mengenai ya nilai akhir mahasiswa di mata kuliah PTI gitu ya.
data ini ada misalkan beberapa record, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Masing-masing record memiliki beberapa atribut. Nama, kehadiran, nilai tugas, UTS, dan UAS. 100, 100, 100 ini adalah fakta atau datanya gitu ya. Nah, yang bentuknya informasi itu seperti apa? Informasi adalah berapa nilai akhir dari masing-masing record. Yang ini juga bisa menentukan apakah yang bersangkutan itu lulus atau tidak. Nah, informasi apakah dia lulus atau tidak itu berasal dari hasil pengolahan data kehadiran, data nilai tugasnya, UTS-nya berapa, UAS-nya berapa. Nah, dia itu lulus atau enggak, informasinya itu bisa diolah dari data. Nah, ini adalah perbedaan antara data dan informasi ya. Jadi kalau data itu ya faktanya itu berapa, tapi kalau informasi itu dari fakta tersebut diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan suatu ya informasi gitu ya. Itu adalah perbedaan antara data dan informasi. Nah, ini data ini masih mentah, informasi ini sudah diolah. Pengetahuan adalah informasi yang telah terintegrasi ke dalam pikiran. Jadi sudah masuk ke long term memory. Ya, jadi banyak informasi atau sekumpulan informasi sudah masuk ke long term memory, sudah diingat-ingat, itu menjadi pengetahuan. Nah, kita lihat contoh selanjutnya ada data. Jadi ini mengenai nasabah masih tetap. Nah, kalau informasinya, informasi dari tabel ini, itu adalah misalkan kita mau cari berapa jumlah dana yang tersimpan. Jadi totalnya dari nasabah itu dana yang di kita itu ada berapa sih? Itu informasi itu bisa dilihat, bisa diproses dari data-data ini. Kemudian berapa sih jumlah nasabahnya? Ya, informasi itu bisa diproses dari data ini. Tinggal dihitung jumlah nasabahnya berapa atau jumlah saldo nasabah atau dananya berapa. Gitu ya. Ini adalah data dan informasi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengenal sistem informasi. Nah, sistem kita melihat pengertian terlebih dahulu. Pengertian sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi yang disebut sistem itu seperti ya sistem gear gini ya. Ini ada sekumpulan elemen yang terkait atau bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah sistem. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya salah satunya ya ada sistem komputer selain tadi sistem permesinan ya. Sistem di komputer itu ada RAM, ada prosesor, ada hard disk yang dia itu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan apa? Ya tujuan untuk menjalankan operating system dan aplikasi. Gitu ya. Nah, ada apa saja sih yang menjadi elemen suatu sistem? Jadi suatu sistem itu terdiri dari elemen apa saja gitu ya. Contoh, yang pertama adalah suatu sistem pasti ada goal-nya, pasti ada tujuannya. Tujuan dari sistem. Kemudian yang kedua ada input, ada proses, ada output. Yang namanya sistem itu pasti inputnya apa, prosesnya bagaimana di sistem tersebut, dan dia pasti menghasilkan output. Kemudian di suatu sistem ini pasti ada feedback atau umpan balik. Ada indikator-indikator kalau sistem itu berhasil memproses masukan atau dia tidak berhasil memproses atau ada peringatan-peringatan yang lain. Itu biasanya ada feedbacknya. Kemudian di sistem itu pasti ada lingkungan kerja. Jadi area sistem berjalan itu di mana gitu ya. Itu pasti ada lingkungan kerja. Ini adalah elemen dari sistem.
Nah, sistem informasi itu seperti apa? Ataupun pengertiannya ya. Pengertian sistem informasi ini adalah gabungan dari manusia atau brainware, kemudian ada hardware, ada software, ada jaringan, ada database, dan juga prosedur. Ya, ini yang mampu menyimpan, mengambil, mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi. Ya, jadi sistem informasi ini gabungan dari komponen-komponen ini untuk menyimpan, mengambil, dan mendistribusikan informasi dalam sebuah organisasi. Ini adalah pengertian sistem informasi. Contoh, di sini adalah gambaran sistem informasi. Sistem informasi pasti punya tujuan, kan tadi ya elemennya. Kemudian dia punya prosedur kerja. Dia pasti punya brainware, dia pasti punya teknologi informasi, ya baik jaringan, software, hardware gitu ya. Kemudian ada juga data. Nah, caranya teknologi informasi, orang dan database ini dikelola menjadi dengan prosedur kerja gitu ya. Jadi dikelola. Cara kerjanya gimana sih supaya orang ini bisa mengelola informasi, memanfaatkan informasi, dan orang ini juga bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk menjadi suatu sistem informasi yang terintegrasi. Ini adalah gambaran sistem informasi. Ini adalah contoh sistem informasi. Nah, di sini yang saya poin sebagai sistem informasi itu seperti ini. Jadi, misalkan Anda mencari suatu barang yang mau dibeli gitu ya. Misalkan Anda aslinya nyarinya mau merek yang lain atau produk yang lain. Ternyata di sebelah atas ini ditunjukkan barang apa sih yang paling laku sesuai dengan pencarian yang Anda lakukan. Ini adalah yang most selling product. Lalu barang apa sih yang paling orang lihat linknya gitu ya, karena dia tertarik gitu ya, itu di area yang Anda cari. Misalkan Anda mau cari VGA, oh ternyata barangnya ini. Ini kedua ini adalah ya informasi ya, dan di keseluruhan websitenya ada sebenarnya adalah sistem informasi. Jadi yang dia menampilkan barang-barang apa saja yang dijual sesuai dengan apa yang sedang dicari. Ini adalah contoh dari sistem informasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat arsitektur sistem informasi. Bagaimana sih sebenarnya sistem informasi itu tersusun? Ya, dari arsitektur. Kita akan mulai arsitektur itu sebenarnya apa sih? Nah, arsitektur itu adalah pemetaan atau perencanaan kebutuhan-kebutuhan dari informasi di dalam suatu organisasi. Jadi arsitektur, kenapa kok disebut arsitektur, itu adalah dia memetakan ya kebutuhan-kebutuhannya apa dalam suatu informasi, lalu dia buat skemanya ya ataupun perencanaannya. Nah, kenapa sih harus sistem informasi itu harus dipikirkan arsitekturnya seperti apa? Ya, yang pertama ada kegunaannya sebagai penuntun bagi operasi sekarang, sebagai blueprint untuk arahan mendatang. Jadi kita menentukan arsitektur sistem informasi itu ada manfaatnya gitu ya. Tujuannya agar bagian teknologi informasi mampu memenuhi kebutuhan bisnis strategis organisasi. Oke, macam-macam arsitektur sistem informasi. Yang pertama ada arsitektur tersentralisasi. Selanjutnya ada terdistribusi. Dan juga ada arsitektur client server. Nah, masing-masing arsitektur ini Anda ketika memilih harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Nanti akan kita lihat. Nah, kita akan mulai dari arsitektur tersentralisasi terlebih dahulu. Nah, apa sih arsitektur tersentralisasi? Nah, ini dikenal sejak tahun 1960, sudah sangat lama.
semua pemrosesan data dilakukan oleh satu komputer, ya, melayani semua pemakai dalam organisasi. Yang namanya juga sentralisasi, itu semua proses disentralkan, yang menangani hanya satu komputer saja, gitu ya. Kebanyakan perusahaan yang tidak memiliki cabang menggunakan model seperti ini. Jadi di pusat itu yang proses itu ya hanya satu saja pusat, karena dia tidak punya cabang. Gambarannya adalah seperti ini. Jadi ada terminal, ada arsip data, ada printer. Ini semuanya yang menghitung atau memproses itu adalah satu komputer saja, atau mainframe ini, komputer mainframe. Ini arsitektur tersentralisasi. Jadi prosesnya hanya di satu sini saja gitu ya, di komputer pusat. Keuntungannya, nah, kenapa kok kita perlu mempertimbangkan keuntungan arsitektur tersentralisasi? Yang pertama, instalasi dan kontrol lebih aman. Kita hanya perlu menangani, memperhatikan satu komputer server atau mainframe saja, nggak perlu banyak komputer. Yang kedua adalah biaya pemeliharaannya lebih murah, ya karena tadi yang diperhatikan hanya satu mainframe saja. Kemudian lebih mudah dalam membuat perencanaan strategis dan membuat pelatihan, karena semuanya pakai sistem tersentralisasi dan tidak ada perbedaan mungkin platform ataupun OS ataupun aplikasi dan seterusnya. Hardware dan software terstandarisasi karena satu saja mainframe itu yang perlu dikelola gitu ya. Nah, itu adalah keuntungannya. Sekarang kita lihat kerugian arsitektur tersentralisasi. Jika ada masalah, semua akan terkena dampaknya. Karena misalkan ya semuanya sistem itu dimasukkan ke dalam satu mainframe, maka kalau ada kesalahan di satu bagian sistem tersebut, ya pasti semuanya bisa kemungkinan kena dampaknya. Karena tempatnya ya di situ saja, satu tempat situ saja gitu ya. Kemudian tidak spesifik sesuai kebutuhan masing-masing bagian. Jadi nggak bisa kita custom sesuai dengan kondisi misalkan CPU dari masing-masing terminal. Ya nggak bisa, karena ya yang ada OS-nya itu ataupun ada sistemnya itu hanya di komputer mainframe, yang nggak bisa di custom sesuai kebutuhan masing-masing terminal atau klien. Kemudian pemrosesan di mainframe lebih lama karena trafficnya padat ketika diakses bareng-bareng. Kemudian jika ingin merubah subsistem maka akan berdampak ke seluruh sistem. Ya kurang bisa di customisasi. Contoh misalkan kita mau merubah salah satu bagian di komputer mainframe, ya maka dia akan berdampak di seluruh sistem. Ini arsitektur tersentralisasi. Selanjutnya adalah arsitektur terdistribusi. Ini adalah pemrosesan data secara tersebar atau terdistribusi. Jadi pemrosesannya nggak hanya di satu komputer saja, tapi dia di banyak komputer. Terdiri atas jumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi, dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Arsitektur ini membagi sistem pemrosesan data terpusat ke dalam subsistem yang lebih kecil. Ya. Masing-masing subsistem bisa saling berinteraksi dan pertukaran data. Bentuknya seperti apa sih? Nah, gambarnya adalah seperti ini. Jadi di cabang A ini punya pemrosesan sendiri, cabang B punya pemrosesan sendiri, cabang C punya pemrosesan sendiri. Ini disinkronkan ketiga cabang ini. Itu adalah gambaran arsitektur terdistribusi. Sehingga bisa terbayang ya, prosesnya itu bisa dibagi-bagi. Jadi nggak harus satu komputer mainframe yang memproses. Nah, ini ada prosesnya itu dijalankan di masing-masing cabang dan hasilnya disinkronkan antara masing-masing cabang. Keuntungannya pakai arsitektur yang seperti ini adalah peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya. Ya, biaya dianggarkan per subbidang, bukan terpusat. Jadi, masing-masing cabang itu punya tanggung jawab atas anggarannya dia sendiri.
gitu ya. Kemudian peningkatan kepuasan pemakai, masing-masing subbidang bisa mengcustom sistem sesuai kebutuhan. Jadi nggak perlu semuanya harus nuruti OS atau sistem yang dipakai di mainframe. Dia bisa pakai OS atau aplikasi apa saja. Yang penting setelah itu bisa disinkronkan gitu ya. Kemudian kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Ketika satu cabang misalkan keliru atau error, maka dia tidak seluruh sistem yang terjadi crash, tapi hanya satu cabang itu saja. Gitu ya. Nah, kemudian kerugiannya. Yang pertama, kemungkinan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer lebih besar. Jadi karena kita mengendalikan 3 sistem dibandingkan dengan satu tadi ya, yang tersentralisasi, ini lebih kompleks yang terdistribusi ini. Kemudian ketidaksesuaian dalam penyediaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk masing-masing subbidang. Jadi karena dia masing-masing cabang itu bebas mau pakai OS atau pakai sistem apa, interkoneksi antara OS dan aplikasi ini juga bisa jadi masalah. Ya, bagaimana antar platform, antar aplikasi tersebut bisa saling terhubung dengan sempurna. Kemudian kemubaziran dalam tugas. Ini harus melakukan replikasi di masing-masing sub bidang. Jadi yang semula prosesnya itu hanya satu kali saja tersentralisasi gitu ya. Kalau sentralisasi kan satu kali proses ya kemudian disimpan, satu kali proses disimpan. Nah, ini harus ada replikasi. Misalkan aslinya ini ada di cabang C. Nah, ini di cabang B dan cabang A ini juga harus mensinkronisasi hasil dari cabang C tadi, gitu ya. Ini proses kemubaziran dalam tugas. Prosesnya dilakukan berkali-kali di masing-masing untuk seluruh cabang kan gitu ya. Kemudian contoh terdistribusi adalah distributed database. Contoh, suatu database ini ada di beberapa komputer, misalkan komputer A, komputer B, komputer C. Ketika ada transaksi di komputer A, akan ada perubahan pada record basis data di komputer tersebut. Nah, di komputernya dia sendiri, recordnya kan akan tercatat di komputer A. Ketika ada transaksi di komputer A. Basis data pada komputer B dan C akan melakukan replikasi seperti perubahan pada komputer A. Sehingga ketika database di 3 komputer tersebut itu akan sama. Maka komputer B dan komputer C akan melakukan replikasi. Ya, mengikuti gitu ya, mengikuti perubahan yang ada dalam komputer A. Ini kan tadi kemubaziran tadi ya. Yang semula ya sudah cukup dicatat di A, tapi dia yang B dan yang C juga perlu dilakukan replikasi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah arsitektur client server. Nah, di arsitektur client server ini gambarannya seperti ini. Kita sering lihat, sering pakai itu adalah contohnya adalah internet. Jadi komputer Anda ketika mengakses browser misalkan, itu Anda berlaku sebagai klien dan Anda meminta konten-konten yang ada disediakan dalam server. Dan di server ketika ada komputer klien yang meminta, dia akan menyediakan permintaannya. Sehingga konten web itu bisa dibuka di browser. Nah, ini juga contoh lain dari arsitektur client server. Di sini ada server penyedia gitu ya. Kemudian ada basis data yang terhubung, ada juga printer yang terhubung dan juga ada klien. Jadi ini adalah contoh arsitektur client server. Ya, merupakan perkembangan dari arsitektur tersentralisasi si client server ini. Klien adalah sistem atau proses yang melakukan sesuatu permintaan data. Klien mampu melakukan pemrosesan sendiri. Nah, ini bedanya dengan tersentralisasi tadi. Kalau tersentralisasi itu kan
terminal-terminalnya itu hanya cuma membaca saja. Jadi mainframe-nya, komputer mainframe-nya yang menghitung, terminalnya hanya cuma minta data atau untuk membaca saja. Nah, kalau yang di client server, ini di klien ini mampu melakukan pemrosesan sendiri. Artinya apa? Browser itu mampu menerjemahkan data-data yang sedang dikirim oleh server menjadi suatu halaman website. Jadi si klien ini juga mampu melakukan pemrosesan sendiri. Itu adalah bedanya dengan tersentralisasi tadi. Server ini sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Kemudian klien meminta suatu data ke server, server memberikan data yang diminta, klien segera melakukan pemrosesan. Nah, ini adalah arsitektur klien server. Ya, dengan arsitektur ini, sistem informasi dapat digunakan dan dibangun dengan perangkat lunak client server yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Mau pakai OS apapun, mau pakai browser apapun, itu server bisa mengirim satu data yang sama gitu ya, dan bisa diterjemahkan di sistem atau platform yang berbeda-beda. Nah, arsitektur client server ini juga si klien itu disebut sebagai smart client biasanya ya. Kalau yang di tersentralisasi itu terminal itu kan bukan smart client atau dia bukan smart terminal ya. Kemudian implementasi arsitektur client server selain di internet tadi ya, contohnya adalah aplikasi pesan. Aplikasi pesan ini servernya ya ada si penyedia email tadi gitu ya. Kemudian penyebaran basis data pada beberapa jaringan komputer seperti database terdistribusi tadi. Kemudian berbagi berkas atau peripheral ataupun mengakses komputer jarak jauh. Ini juga implementasi dari client server. Nah, sekarang kita lihat kelebihannya. Kelebihannya adalah memberikan keamanan yang lebih baik. Si penyedia ataupun selaku server, dia hanya perlu mengontrol informasi apa yang mau dia kirim. Keamanan bagaimana yang dari informasi yang dia kelola. Ini keamanannya lebih baik. Kemudian lebih mudah pengaturannya untuk networking skala besar. Karena administrasinya seakan-akan memang dia tersentralisasi. Jadi dia hanya mengatur akses yang berhubungan dengan komputernya dia saja atau komputer server saja. Kemudian semua data dapat di-backup pada satu lokasi sentral atau terpusat. Nah, ini keunggulan-keunggulan dari komputer ataupun arsitektur tersentralisasi juga sebenarnya, karena dia aslinya dikembangkan dari tersentralisasi. Nah, sekarang kekurangannya. Membutuhkan hardware yang tinggi. Jadi si server juga sama dengan kekurangan si tersentralisasi tadi, hardware-nya perlu tinggi karena ya si klien itu akan mengakses data di waktu yang bersamaan. Kemudian jika menggunakan satu server, data user menjadi tidak ada jika server mati. Ini sama juga dengan kekurangan si tersentralisasi tadi. Kalau satu server itu down, ya data nggak bisa mengakses, si klien nggak bisa mengakses. Nah, ini adalah contoh dari client server. Ya, contohnya adalah browser. Nah, kita tadi sebagai review telah mempelajari mengenai data. Data itu adalah fakta yang direpresentasikan dari manusia dan benda-benda yang ada di sekitarnya, yang direpresentasikan menjadi bentuk-bentuk ya angka ataupun huruf dan simbol. Kalau informasi itu adalah hasil proses dari suatu data untuk dicari suatu informasi yang berguna, gitu ya. Kemudian ada sistem informasi, ya bagaimana caranya mengelola ataupun ada aspek-aspek brainware, ada hardware, software, data, itu bagaimana caranya mengelola ya informasi sehingga nanti bisa disimpan dan diambil lagi.
Kemudian kita tadi juga membahas mengenai arsitektur sistem informasi, ada tersentralisasi, ada terdistribusi, dan ada client server. Nah, mudah-mudahan di pembahasan kali ini bisa dipahami. Pembahasan ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.